masuk ke sini tentang ini fasal ats-tsani. Langsung ke topik. Ya, ini Ya. silakan Mas. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka pengajian rutin Badan Wakaf Indonesia. Dan pada hari Selasa ini kita khusus untuk mengkaji pemikiran wakaf dari seorang ulama dari Mesir kalau nggak salah Pak ya. Dari Syria. Dari Suriah, Munzir Qaf. Lalu kitabnya yaitu Al-Waqf Al-Islami, Tatawuruhu, Tanmiyatuhu. Pada pertemuan pekan kemarin kita sudah membahas pengantarnya dari bagian awal dan hari ini insya Allah kita akan membahas langsung ke tatbik at-tarikhil waqf, praktek wakaf dalam sejarah. Sebelum kita mulai, mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah, bacaan Fatihah. Ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu kepada Bapak Atabik Lutfi untuk melanjutkan pembelajaran soal wakaf menurut Ibnu Munzir Qaf. Silakan Pak Atabik. Baik, terima kasih Pak Nur Gaib. Hadirin hadirat, so'imin so'imat, pencinta wakaf, pejuang wakaf yang Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, ahli sidqi wa taqwa. Amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bersama wakaf, masih bersama aktivitas keilmuan yang berdasarkan kepada wakaf dari kitab Al-Ustadz Dr. Munzir Qaf, seorang pemikir ekonomi, seorang pencetus beberapa aktivitas-aktivitas perwakapan yang bersifat kontemporer. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan Al-Faslul Tsani, pembahasan yang kedua tentang bagaimana praktek perwakafan berdasarkan sejarah atau sejarah praktek perwakafan. Beliau menyampaikan bahwa fikratul waqfi itu adalah fikrah Islamiyah mahdah. Jadi genuine, ya, pemikiran keislaman yang sangat original. Berarti tidak dikenal wakaf itu di agama-agama sebelumnya. Ya, tidak dikenal dan mereka tidak mengenal yang disebut dengan wakaf. Wallahu alam. Kenapa? Karena ya, wakaf ini menjadi pondasi kehidupan perekonomian di masa-masa Rasulullah SAW yang kemudian berkembang oleh para sahabat dan berikutnya, khususnya kata beliau di negara-negara Teluk atau negara-negara Timur Tengah. Maka beliau mencetuskan satu pemikiran fikrah Islamiyah mahdah. Jadi ansih gitu ya. Ini merupakan ya sumbangan pemikiran Islam yang sangat original. Bahkan saking originalnya, bentuk wakaf itu sudah mulai dahulu sudah al-waqful istithmari, wakaf produktif. Itu sudah dimulai di awal-awal ya Islam di masa Rasulullah SAW, atau beliau sebut juga waqful khidamat al-amah, wakaf untuk ya public services, ya, wakaf untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat umum. Ya, berarti ada wakaf untuk sarana prasarana, infrastruktur kalau bahasa kitanya, ya, kegiatan pertanian, perkebunan. Nah, dikenal juga al-waqfu dzurri, ini yang pekan lalu kita bahas, beberapa sahabat melakukan ini agar ya berkesinambungan harta
untuk ahli warisnya, untuk keluarganya, maka tetap skemanya menggunakan wakaf, tetapi ya itu dilakukan untuk keluarganya, ahli warisnya, namun hasilnya itu akan juga didistribusikan kepada al-fuqara wal masakin, di samping juga untuk memenuhi kebutuhan hidup dari keluarga wakif. Beliau katakan juga bahwa ini merupakan ibtikar ya. Ibtikar itu adalah kreasi, ibtikar itu adalah hal-hal yang sifatnya kebaruan, ya, pemikiran yang baru yang belum ada sebelumnya. Di sini beliau contohkan fi min faidin nubuwah, ja'at min faidin nubuwah, dari ya rahim kenabian, dari ya masa kenabian sudah ada basatin muhairik, kita kenal dengan kebun muhairik ya. Di situ yang dijadikan sebagai wakaf yang untuk pertanian perkebunan. Demikian juga sumur rumat, ini yang juga kita kenal. Kemudian dengan ada juga ya Umar bin Khattab, ya tanah yang di Khaybar, ya berarti kalau dibahas ketika era kenabian sudah ada wakaf ya kebun muhairik, kemudian ada bi'r atau sumur rumat, dan kemudian ini sumur rumat kalau kita lihat di belakang Masjid Nabawi arah ke belakang itu masih ada monumennya, masih ada jejak sejarahnya tentang bi'r rumat. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah Umar bin Khattab dengan tanah di Khaybar. Kemudian disempurnakan dengan beberapa praktek-praktek sahabat ya, dan kemudian dari satu generasi min ajyal al-muslimin. Dikatakan atau diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, annahu lam yabqa ahlu baitin fi sahabah, tidak tersisa dari ahli bait ya keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat yang memiliki ya akor atau syajar, yang memiliki tanah atau yang memiliki pohon, kecuali mereka akan mewakafkannya. Jadi tidak ada yang mereka miliki kecuali diwakafkan. Ya dulu kan memang kepemilikan itu tentu terbatas pada benda-benda ya, pada ya harta tidak bergerak gitu ya. Tapi kalau ini umpamakan ya, era sekarang sudah era dahulu sudah ada uang, misalnya cash money, sudah ada ya beberapa ya sarana prasarana perekonomian, mereka juga akan mewakafkannya. Inilah yang menunjukkan bahwa wakaf itu betul-betul menjadi sendi dari perekonomian para sahabat. Jadi apapun yang mereka miliki ya, bahasanya ini kan hanya satu pohon, syajaron, hanya satu pohon. Ya, bayangkan kalau bahasa sekarang kan sudah mulai ya, bahwa wakaf itu tidak harus dalam jumlah yang besar, ya, sedikit pun bisa. Yang penting kan membedakan dengan infak dan sodako adalah tidak langsung kemudian dikonsumsi atau dimanfaatkan, tapi akan dikolek dahulu, kemudian dijadikan ya apa namanya bentuk usaha, baru kemudian hasilnya itulah yang akan didistribusikan kepada mauquf alaihi. Di sini catatan yang sangat luar biasa, beliau menggambarkan ya praktek wakaf itu betul-betul sudah mulai dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditarik dalam konteks kontemporer sebetulnya sudah mulai ada. Ya, wa anna katsiran minhum qad syaratu fi awqafihim ya anna khairatuha kullaha aw katsiran minha li auladihim wa dzurriyyatihim min ba'dihim tsumma mi wara'i dzalika lil fuqara. Ini sekarang agihannya ya, agihannya atau mauquf alaihi. Mereka mensyaratkan, sebagian mereka, sebagian besar itu mensyaratkan bahwa nanti kebaikan-kebaikan, keuntungan-keuntungan, apakah seluruhnya kullaha au katsiran atau mayoritasnya ya itu untuk anak-anak mereka, untuk keturunan mereka. Kemudian setelah itu tentu untuk para fuqara dan al-masakin. Jadi ada dua ya mauquf alaihi, yaitu keluarga mereka, ya anak keturunan, dan kemudian juga untuk tentu para sahabat yang kategorinya adalah fakir dan miskin. Nah, disinilah mulai juga perluasan wakaf dengan perluasan yang sangat besar dari mulai ya masa khilafah Rashidah, masa 4 khalifah. Wanama wazdadat al-amwal al-mawqufah. Bertambah pula harta-harta yang diwakafkan. Tidak hanya harta yang bertambah, watawassa'at al-aghrad ya. Kemudian tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingannya mulai berkembang lagi. Ya, tidak hanya tadi untuk ya
langsung didistribusikan, tapi untuk dijadikan sebagai aktivitas ekonomi yang bersifat produktif. Di sini dikatakan juga bahwa al-ibtikar, bahasa kitanya adalah proyek-proyek baru, itu ya berkembang, bahkan ya beberapa catatan yang beliau sampaikan di sini ya nanti di bab berikutnya tentang bagaimana dari era sahabat berkembang praktek wakaf itu di masyarakat Muslim ya, dan kemudian nanti di bab ketiga barulah akan dikaji, dianalisis bagaimana praktik-praktik perwakafan bagi non Muslim. Beliau bagi 3 ya, perwakafan di era Nabi prakteknya gimana dan para sahabat, kemudian di masyarakat Muslim dibatasi pada beberapa negara-negara Timur Tengah tentunya. Kemudian bagaimana itu juga ternyata praktek perwakafan sudah mulai juga dijalankan, dipraktekkan oleh non-muslim. Hebat ya, mungkin kita mengenal dengan istilah endowment fund ataupun beberapa istilah yang lain, trust dan lain sebagainya. Nah, bagaimana praktek perwakafan di masyarakat muslim? Berarti pasca sahabat, pasca masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna waqfa daurul ibadah urifa mundu ahdin ba'id fi jami'il mujtama'at walada jami'il adyan. Bahwa wakaf ya yang berperan dalam konteks ibadah itu sudah dikenal dari masa awal, masa yang sangat jauh di masyarakat-masyarakat, bahkan di beberapa agama juga. Di sini ya ada ya wakaf-wakaf yang diprioritaskan untuk ibadat. Demikian juga untuk kebutuhan-kebutuhan keagamaan. Ya, dari mulai adanya masyarakat beragama tersebut. Ya, di sini juga hak untuk tasarruf, hak untuk ya pengelolaan, hak untuk yang lainnya itu betul-betul ya wa idaratuha, pengelolaannya yaitu ya masih dibatasi pada ya al-kahana, para ya pemuka agama, ar-ru'asa ad-diniyin, para agamawan, para tokoh-tokoh agama. Jadi tokoh-tokoh agama dalam berbagai agama ya, atau di sini wazza'amat ad-dunyawiyah, yaitu bahasa kitanya para umaro, ya para tokoh-tokoh masyarakat ya yang memiliki kewenangan, itu juga sudah mulai ya memberikan peran perwakafan, tapi masih dalam konteks al-ibadah. Masih skupnya adalah skup peribadatan. Artinya tidak hanya ya masyarakat muslim, tapi masyarakat yang lain juga melakukan praktek perwakafan. Namun masih terbatas pada kalangan agamawan, ya, kalangan tokoh-tokoh, ya. Dan ini karena mereka memiliki as-satwah wal quwwah al-haqiqiyah, karena mereka punya punya bahasa kitanya punya hati di masyarakat, disegani, diakui gitu ya. Jadi seolah-olah kewenangan itu mungkin bahasa sekarang kayak kepala suku dan lain sebagainya. Itu kan mereka ya meskipun tidak secara legal formal ya punya kewenangan, namun memang masyarakat ya menjadikan mereka ini ya seperti halnya mungkin bahasa kita pemerintah. Ya, bahasa demikian sudah mulai ya berkembang di masa-masa masyarakat terawal dari pasca kenabian, pasca sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian di sini ya mulai beberapa perkembangan tadi ya sama juga ya yunfikuhul kuhan ya para tokoh agama, para ya pendeta, para mereka yang bergiat di tempat-tempat ibadat itu juga memperhatikan juga para fuqara wal masakin. Bahkan yang menarik Bapak Ibu yang Allah muliakan, wa qad ra'aina an-ruman. Ini bangsa Romawi ya, sudah mengenal al-awqaf, mengenal ya praktek perwakafan lil maktabat, untuk kebutuhan perpustakaan, library, ya luar biasa. Wal wa ba'dil ansyitah al-ilmiyah akhar, dan aktivitas keilmuan, mungkin bahasa sekarang ya seperti pengajian gitu kira-kira, seperti seminar gitu ya. Kemudian beberapa ya aktivitas-aktivitas keilmuan, diskusi, dialog keilmuan itu ya cost-nya itu ditanggung dari dana wakaf. Hebat sekali ya. Padahal mereka adalah masyarakat Romawi. Nah, ini dan beliau katakan tapi perkembangan ya an-numu, perkembangan
yang sebenarnya untuk wakaf itu mulai ya setelah ya Islam itu berkembang dipraktekkan juga di masyarakat Muslim, khususnya beliau katakan mantiqah asyarqil awsat, yaitu kita sebut sebagai Timur Tengah, ya. Bagaimana secara khusus itu ya memberikan apa ya sumbangsi yang tiada terkira pada perkembangan wakaf. Mungkin sampai sekarang ya negara-negara Timur Tengah masih leaders dalam praktek perwakafan. Ya. Misalnya di Kuwait, di Qatar, gitu ya, di Mesir, bahkan di Saudi Arabia juga. Ya. Itu bagaimana mereka mengembangkan wakaf di berbagai jenis usaha, ya perhotelan, gitu ya, pemukiman, ya kemudian juga mall-mall, gitu ya, area pertokoan dan lain sebagainya. Di sini ya menunjukkan bahwa ternyata amat sangat luar biasa perwakafan itu ditinjau dari praktek sejarahnya. Di sini beberapa catatan juga di Syam, di Syria, di Irak, Mesir dan sebagainya tadi yang kita contohkan, negara-negara Timur Tengah sudah mulai, khususnya di Syam, Syria, Irak dan Mesir ini mulai berkembang di masa ya dinasti Abbasiyah. Karena sudah mulai, ini bahasa beliau, haitsu kathurul ghina wa fadatil amwa. Jadi ketika banyak ya muncul kekayaan dan melimpah harta-harta. Memang dinasti Abbasiyah juga disebut dengan zaman keemasan untuk ilmu pengetahuan. Jadi kekayaan itu melimpah, harta itu sangat luar biasa. Masya Allah. Namun semuanya itu digunakan sebagai ya apa namanya praktek perwakafan. Di Andalus, di Maghrib, di Mesir, di Syam, di Turkiya, ya. Bahkan di sini disampaikan bahwa mayoritas ya tanah-tanah perwakafan itu hampir ya memenuhi sepertiga dari semua tanah-tanah yang ada di negara Muslim. Sepertiganya, ya misalnya di Mesir sepertiganya itu tanah wakaf, ya betul-betul. Di Andalusia, ya Spanyol kan berarti di Mesir, di Syam, di Turki sepertiga kepemilikan tanah itu adalah tanah wakaf. Tidak bisa kita bayangkan Bapak Ibu kalau itu kita bawa ke era sekarang sepertiga tanah ya. Demikian juga di Mesir, Turkiya. Bahkan di sini ada mabani, bangunan-bangunan as-sakaniyah, ya asrama-asrama, kemudian ya sarana ya perdagangan tijariyah dan ya di perkotaan atau di perkampungan-perkampungan. Ya di sini mulai berkembang dan betapa disinilah mulai di dinasti atau zaman Abbasiyah ketika sudah banyak kelompok-kelompok kaya dan prediksi kita adalah seperti yang sering disampaikan oleh Prof. Nuh, Ketua Badan Wakaf, itu bagaimana bahwa nanti ya mayoritas ya berdasarkan demografi tentu akan lahir ya kelompok menengah ke atas dan itu ada dari kalangan milenialis, dari kalangan remaja-remaja sekarang, pemuda-pemuda sekarang. Diprediksikan beberapa tahun yang akan datang mereka ini akan menjadi ya orang-orang kaya, orang-orang mampu yang kalau itu mulai diedukasi dari mulai ya karenanya ada program wakaf Gustu Kampus ya. Ini kita memperkirakan lah bahasa kitanya melompat ke waktu yang akan datang. Nanti mereka inilah ya akan menjadi bukan OKB ya, orang kaya baru, tapi memang para ya bahasa kitanya profesional muda, para ya pebisnis muda, para entrepreneur yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sangat berharap ya mereka ini akan melanjutkan ya kiprah kita bersama dalam dunia perwakafan. Di sini juga dijelaskan bagaimana ya al-haditha at-tarikhiyah, yaitu peristiwa sejarah yang sangat penting adalah fi'lu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi aradil bilad al-maftuhah. Jadi masa Umar adalah masa banyak melakukan perluasan-perluasan, ya, perluasan area ya kekuasaan Islam dalam tanda kutip. Maka semua tanah-tanah dari negeri-negeri yang kemudian dikuasai oleh Umar bin Khattab itu dijadikan sebagai tanah-tanah wakaf. Ya, padahal dulu pada awalnya memang tanah itu berhak dimiliki oleh para pejuang ya. Misalnya pejuang, kemudian mereka dapat memenangkan, maka tanah itu dimiliki. Seperti juga bajunya, ya. Bahkan ada catatan kalau di ya tentang Al-Ghazawat, peperangan itu, jadi orang berperang ada motivasi juga bahwa ya
man qatalahu falahu ya alaihi. Jadi orang yang ya musuh yang dibunuh itu semua kepemilikannya berpindah kepada yang membunuh ya, yang memenangkan. Luar biasa ya. Tapi itu kan catatan sejarah. Umar bin Khattab ya memastikan bahwa semua tanah-tanah yang kemudian dimiliki ya dari tanah-tanah mereka itu semuanya dijadikan sebagai tanah wakaf. Ya, ini menunjukkan betapa perhatian seorang Umar kepada tanah wakaf itu. Kemudian tanah-tanah tadi, tanah-tanah pertanian, tanah-tanah perkebunan itu didistribusikan yuwazi'u ya kepada para tentara yang berperang, namun juga tetap beliau mempertahankan ada hak ya untuk umat ya seperti mana surat Al-Hasyr ayat 7 sampai 10 bahwa ada al-fai ya hasil rampasan itu adalah tetap ya merujuk kepada ayat ini, namun beliau menambahkan ada tanah-tanah itu yang diperuntukkan untuk wakaf. Namun beberapa tetap karena memang ini ayat Allah untuk Allah Rasulnya, untuk kaum kerabat, untuk anak yatim, untuk miskin ya, untuk ibnu sabil ya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan ya, sehingga distribusi kekayaan itu betul-betul amat berjalan dengan baik ya secara merata. Di sini ijtihad dari Umar bin Khattab bagaimana kemudian ayat ini itu difahami sebagai mana adanya tentunya, tapi beliau menginisiasi beberapa tanah itu tidak langsung diagihkan, diserahkan, tapi dijadikan sebagai modal wakaf yang nanti hasilnya itu juga diperuntukkan untuk ya keluarga-keluarga dari para pejuang, dan kemudian juga alokasinya seperti yang disebutkan untuk ya anak yatim, orang-orang tidak mampu miskin, fuqara, dan kemudian beberapa golongan yang lainnya. Nah, disinilah perkembangan di masa Umar bin Khattab ya bagaimana ia menginisiasi. Bahkan di sini ada ya saham yang dibagi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini catatan dari Umar kenapa melakukan itu. Jadi sittah wa salatin 36 ya saham bagian itu beliau ya peruntukan untuk ya, ini yaitu untuk 18 persentasenya untuk para mujahidin, kemudian 18 ya saham itu untuk wakaf. Jadi pembagiannya seperti itu tadi ya semua yang dihasilkan itu dibagi menjadi 36 saham ya. Kemudian dibagi dari 36 itu ya 18 untuk mujahidin dan 18 yang lainnya untuk wakaf. Jadi dibagi dua secara merata yang dialokasikan untuk masolih al-muslimin ya. Jadi tadi betul ya 36 berarti 18 masing-masing 18 saham itu dibagi secara rata untuk mereka para pejuang, namun sisanya ya 18 saham itu diperuntukkan untuk wakaf kemaslahatan umat Islam. Nah, ini adalah pandangan dari Ibnu Salam yang dinukil oleh Munzir Kahab. Nah, mungkin ada yang bertanya kata beliau, wala'alla qailan yaqul innama fa'alahu Umar huwa bi'tibari hadhil aradi milkan lidaulah yastadiru kharajuha li khizanatiha liyusrifa fi masalihil muslimin. Mungkin ada yang mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Umar itu karena tanah-tanah itu dimiliki oleh negara, dimiliki oleh pemerintah, yang kemudian tentu ada kewajiban pajak, ada kewajiban untuk peruntukan kaum muslimin dan beberapa maslahat yang lain. Tapi di sini beliau katakan bahwa tidak demikian yang dimaksud, ya bahwa di sini yang diinginkan atau yang diambil pemikiran dari Umar itu terhadap tanah-tanah yang diraih dari peperangan itu adalah bagaimana tetap saja meskipun itu milik negara, tentu kalau tidak ya disetujui oleh saat itu oleh Umar, tentu tidak bisa menjadi ya harta wakaf. Bisa saja ia akan jadikan sebagai ya perbendaharaan negara gitu ya untuk disimpan di Baitul Mal, tapi tidak menjadi tanah wakaf atau harta benda wakaf. Nah, ini catatan dari Ibnu Salam yang kemudian dikomentari oleh Ustadz Dr. Munzir Kahab. Nah, di sini beliau memahami jika ada yang bertanya tentang hal demikian, maka ya itu bisa dijawab bahwa iya
Meskipun benar bahwa semua tanah ya tidak ada kepemilikan individu kalau dari tanah rampasan. Tetap kepemilikannya adalah negara, tapi kan tidak mungkin seorang Umar itu ya, melainkan beliau punya inisiasi yang bagus bagaimana tetap ya ada tanah-tanah yang kemudian karena kalau udah diwakafkan kan dalam tanda kutip bukan milik pemerintah, tapi milik seluruh manusia gitu ya, memiliki seluruh umat, nanti tinggal pengelola atau nadirnya yang akan melakukan ya aktivitas perwakafan. Nah, ada tanawu beberapa macam dari keragaman wakaf-wakaf keislaman. Ya, sudah kita bahas tentang kenapa ada al-waqful Islam. Al-waqful Islami karena merujuk ada sejenis praktek wakaf yang notabene itu adalah mengadop dari ya sistem perwakafan Islam. Berarti ada al-waqful ghairu Islami yang kita bahas pada pertemuan pertama. Di sini ya mulai ada insya al-awqaf al-islamiyah, yaitu ya wakaf-wakaf keislaman sudah mulai diinisiasi untuk menjaga kesinambungannya agar kemudian hasil-hasil perwakafan itu bisa dialokasikan sesuai dengan peruntukannya ya, ada fihi, dan di sini am min haitsu syaklil qanuni lil waqf. Mulai disusun juga peraturan-peraturan perwakafan agar kemudian seperti tadi bisa dijadikan acuan ya dalam melakukan aktivitas perwakafan. Demikian juga para wakif juga sudah mulai berkembang. Demikian juga idaratul waqf, pengelolaannya sudah mulai ya berbeda dengan zaman-zaman awal. At-tanawu fi syaklil idarah. Nah, kemudian ada keragaman dalam bentuk pengelolaan. Di situ ada pengelolanya adalah wakif itu sendiri atau salah seorang dari keluarganya ya. Kemudian di sini juga ada ya ada musyrif alal jiha al mustafidah. Jadi ada bahasa kitanya adalah apa ya? Pengawas ya, pengawas atas ya, kelembagaan wakaf, karena pada saat awal benar ya wakif itu mewakafkan ya tanahnya atau benda wakafnya, namun kemudian yang mengelolanya adalah ya keluarganya sendiri. Namun tetap ya pengagihannya tetap mauquf alaihi mendapat, di samping juga para keturunan dan keluarganya. Namun sudah mulai ada ya pengelolaan dari al-musyrif, yaitu pengawas ya, seperti mungkin sekarang regulatornya ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga terus berkembang ya. Ya kemudian fatwa al-qadha inda idzin ta'yin idaratul waqf, sudah mulai ada penetapan ya pengelolaan wakaf secara manajerial, dan mulailah ada al-idarah al-hukumiyah lil awqaf, ada institusi lembaga ya negara yang mengurusi perwakafan, tentu dengan berbagai nama lah. Kalau di kita Badan Wakaf misalnya, di beberapa negara lain ya Hayatul Awqaf misalnya, atau juga ya macam-macam, ada Wakaf An-Nur dan lain sebagainya. Tapi sudah mulai beliau katakan ini mulai Wizaratul Awqaf, sudah ada kementerian perwakafan. Fiddaulah al-Utsmaniyah, di masa ya dinasti Utsmaniyah di pertengahan abad ke-19. Jadi Masya Allah ya, institusi wakaf, kelembagaan wakaf itu sudah mulai ada ya, karena tadi jika kemudian hanya keluarga yang melakukan ya pengembangan wakaf ya, namanya keluarga ya, tentu dikhawatirkan ya ada interest yang lain, sehingga sudah mulai ya luar biasa ya. Artinya kalau kemudian BWI baru beberapa tahun itu ya, kalau melihat kesejarahnya berarti ketinggalan sekali kita, padahal sudah ada institusi wakaf, bahkan sudah bentuknya kementerian. Kalau beberapa negara Timur Tengah sudah bentuknya kementerian ya, jadi sudah amat sangat ya punya kewenangan yang sangat tinggi. Ini sejarah wakaf yang beliau sampaikan. Kemudian juga di sini ada al-idarah al-jama'iyah lil waqfi min khilal majlis idarah ya, au majmu'atun minal ashkhas ya. Kalau tadi ada ya nazirnya, nazir individu ya, sudah mulai di sini ada nadir kolektif ya. Beberapa orang ya, kemudian mereka bermusyawarah untuk menetapkan beberapa ketetapan-ketetapan pengelolaan. Mungkin sekarang ya seperti kelembagaan lah. Ya, ada lembaga wakaf dan lain sebagainya, yayasan-yayasan wakaf ya. Karena pada awalnya memang tidak begitu.
Kemudian, nah di sini ada al-qadhi, ya ada juga ya tadi kita katakan pengawas wakaf, ya qadhi tidak hanya memutuskan ya hukum-hukum yang bicara tentang ya persoalan-persoalan hukum, tapi juga pada mereka juga punya kewenangan untuk memonitor, mengawasi perjalanan wakaf. Inilah sudah mulai ya apa namanya idaratul wakaf, ya, pengelolaannya sudah mulai dalam bentuk kelembagaan. Sekarang dari keragaman ya ahwal al-waqifin, keadaan para wakif. Fa inna aktsara awqafi sahabat kanat min agniyaihim. Pada awalnya benar, yang paling banyak ya wakaf-wakaf sahabat itu berasal dari orang-orang kaya mereka. Ataupun au alal aqal, ya paling tidak dari milakul aradi, ya orang-orang yang memiliki banyak tanah. Ya bahasa kitanya adalah pemilik tanah, ya pemilik tanah, pemilik perkebunan. Ya, memang begitu ya orang-orang kaya, para kelas menengah ke atas itu betul-betul mereka ingin memberikan kontribusi harta-harta mereka, ya tanah-tanah mereka, perkebunan mereka itu ya dijadikan sebagai ya apa namanya praktek perwakafan. Kemudian disinilah di Al-Asril Abbasi pada masa Abbasiyah sudah badal hukam yukimunal madaris, ya. Pemerintah sudah mulai membangun sekolah-sekolah, jamiat, ya universitas-universitas. Nah, disinilah mulai ya mereka mencari tanah-tanah wakaf, ya kebun-kebun wakaf untuk tadi ya memberikan ya bantuan kepada sekolah-sekolah yang dibangun, kepada kampus-kampus dibangun. Ya betapa di sini ya mereka sudah memikirkan jangka panjang, ya tidak hanya untuk kepentingan ya konsumsi, makan, minum dan lain sebagainya. Ya, tetapi sudah mulai memikirkan sarana-sarana atau lembaga-lembaga pendidikan. Hebat sekali ya. Dan itulah kalau memang lembaga pendidikan itu baik, kan menghasilkan SDM-SDM yang terbaik. Dan SDM-SDM itu juga bukan diam ya. Mereka akan mengembangkan lagi perwakafan dari satu jenis kepada bentuk yang sangat ya apa namanya berkembang. Di sini ya mereka sebut istilah ini adalah al-arsad. Ya, al-arsad. Rasdun itu asalnya adalah modal ya. Al-arsad. Jadi al-arsad itu adalah wakaf yang dilakukan oleh para pemerintah, para pejabat, para pemimpin ya. Itu dari ya harta-harta yang dimiliki oleh negara. Ya. Kemudian setelah itu mulailah di dinasti Ayyubiyah, kemudian Mamlukiyah, Utsmaniyah, maka berdirilah ya. Berarti pemerintah betul-betul gitu ya menyiapkan sekolah, lembaga pendidikan itu dari dana wakaf. Ya. Kemudian di sini maka ada perpustakaan juga, ya kemudian berkembang lagi ya, ya modal-modal perwakafan dari ini, ya. Dan mereka peruntukan, ya di antara peruntukannya adalah tukhasis, ya dikhususkan untuk lil infak ala hadil madaris wal jamiat wal tabat. Jadi ada 3 jenis, ada untuk sekolah-sekolah, kemudian perguruan tinggi dan beberapa library atau perpustakaan. Nah, Imam Abu Zahroh, ini kitab yang dikaji oleh Dr. Yuli, bahwa kathiran min awqafil agniya wal hukam kanu yahbisunaha khaufan min batshin wa satwatin man yalihim minal hakimin sya'a fihim masadir amwal sabiqihim fil hukmi ba'da qatlihim. Ada hal yang positif bahwa orang-orang kaya pada saat itu wakaf-wakaf mereka atau para ya pejabat yang mewakafkan itu betul-betul kenapa? Ya mereka tanah itu langsung dijadikan tanah wakaf, bukan tanah negara. Karena dikhawatirkan setelah itu ya yang berkuasa itu tidak melakukan lagi. Malah mungkin mereka akan memiliki tanah-tanah itu, ya mengambil tanah itu dan dijadikan milik pribadi. Maka agar itu tidak terjadi, maka mereka sejak awal tanah-tanah milik negara itu sudah langsung dijadikan sebagai tanah wakaf. Sehingga ya akan dipertahankan oleh masyarakat, dipertahankan oleh umat, apalagi mereka yang mendapatkan manfaat yang besar tentu akan mempertahankan. Nah, ini satu terobosan yang baru ya. Kemudian juga ada jenis ketiga dari al-waqifin ya yang mewakafkan sebagian dari harta mereka dari wasiat yang kemudian mereka letakkan ya yang biasa dilakukan oleh seorang yang berwasiat sebelum kematian. Jadi wasiat yang dijadikan ya seorang yang berwasiat
itu juga ternyata dijadikan wasiatnya itu juga beberapa bagian untuk wakaf. Jadi kalau wasiat itu kan umumnya untuk ya selain dari ahli waris. Namun di situ mulai ya mereka ya para wakif itu ya wasiatnya adalah untuk wakaf. Jadi misalnya kan ahli waris sudah dapat ya kemudian dia wasiatkan harta ini sisanya aku wakafkan untuk kemaslahatan amah, untuk kebutuhan ini, wujuhul bir untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Nah, di sini berarti sudah mulai ada wakif yang ya mulai ya menjadikan harta-harta wasiat itu juga untuk perwakaf. Jadi berkembang sekali ya, tidak hanya kepemilikan ketika mereka masih hidup, tapi saat mereka sudah diambang kematian, mereka menyiapkan tetap ya agar ada harta yang mereka ya miliki yang kemudian ada yang diwariskan, tapi sebagiannya tetap mereka inginkan ada dari harta-harta kepemilikan mereka setelah mereka meninggal itu dijadikan sebagai harta wakaf. Itu betapa apa namanya ya sejahteranya sekarang ya jika kemudian seluruh orang-orang yang mampu itu ya benar memang mewariskan hartanya untuk anaknya, mewasiatkan untuk keluarganya, orang-orang yang ia memang inginkan. Tapi inilah yang sesuatu yang luar biasa dari fikrah beliau ini, pemikiran beliau juga mereka ya tidak hanya untuk ya apa namanya ansih gitu ya para ahli waris dan kerabatnya, tapi bagaimana mereka menyiapkan wakaf dari harta wasiat. Wallahu a'lam secara fikihnya, tapi ini merupakan ya satu perkembangan pemikiran yang sangat luar biasa. Beliau gali dari bagaimana praktek-praktek perwakafan dari ya para wakifin, orang-orang yang berwakaf. Kemudian di sini ada seperti tadi wakaf masjid, wakaf madrasah, kemudian ada tempat makanan di dirosah, ruang-ruang belajar, ada mustashfa, ya sudah mulai ada wakaf ya, atau sudah ada rumah sakit yang berbasis wakaf. Luar biasa ya, seperti ya yang PWI dengan Tobet Du'afa, ya rumah sakit mata yang di Serang. Nah, itu ya dulu sudah ada rumah sakit wakaf untuk ya proses ya penyembuhan para orang-orang sakit dan untuk ya tempat-tempat mereka istirahat. Maksudnya adalah ya apa namanya ruang-ruang untuk mereka melakukan perobatan dan sebagainya. Inilah catatan yang dapat kita sarikan dari berbagai catatan-catatan beliau untuk pengembangan dari idaratul awqaf, yaitu pengelolaan wakaf. Nah, di sini ada catatan yang lain adalah bahwa wakaf itu ya an-nautsani ya harta-harta yang diwakafkan ya itu ada mulai lagi harta-harta itu untuk istimarat sinaiyah, yaitu untuk ya membangun pabrik-pabrik gitu ya atau ziraiyah. Jadi sudah mulai misalnya ada kebutuhan untuk ya barang-barang ya dapur gitu, alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya sudah mulai ya disiapkan ya pabrik-pabrik yang itu berasal dari dana wakaf atau perkebunan atau tijariyah. Malah ada juga perdagangan-perdagangan atau khadamiyah. Ya bahasa kitanya servis-servis gitu, jasa-jasa sudah mulai juga ya ekonomi jasa ya ekonomi berbasis jasa atau aktivitas jasa itu juga sudah mulai diinisiasi dengan wakaf. Misalnya seperti sekarang ada asuransi gitu ya berbasis wakaf dan lain sebagainya. Jadi apa yang terjadi sekarang jika kita kembali kepada masa lalu itu bukan sesuatu yang baru ternyata ya. Mungkin yang terbaru CWLS itu ya, tapi wallahu alam nanti kalau kita bahas ternyata sudah ada CWLS lagi, tapi sudah mulai ya menyiapkan sekian banyak gitu ya beberapa jenis usaha yang notabene mereka sudah memahami bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat besar manfaatnya, kebaikannya gitu ya. Ya, itulah al-wakul mubashir yang tadi langsung atau al-wakul istismari, yaitu wakaf produktif yang kemudian disiapkan terlebih dahulu ya apa jenis usahanya yang kemudian setelah itu diolah dikelola dengan baik dan kemudian dari situlah ya ada keuntungan-keuntungan dan keuntungan itu adalah menjadi ya bagian dari al-mauquf alaihi. Ini saja, masih ada berapa menit ini Mas Gaib?
masih ada 20 menit, Pak. Boleh dilanjut lagi sampai tanawunya selesai kali, Pak. Oh iya, ya. Sekarang dari Al-Qanuni, ya itu bagaimana keragaman dari sisi, dari aspek ya peraturan-peraturan ya. Al-Fiqhi atau Qanuni ya. Tentu peraturan itu kan mengacu kepada peraturan yang bersifat syar'i yaitu fikihnya atau Qanuni yang bersifat kemasyarakatan ya, kepemerintahan. Di sini ada ya ila amin wa khasin wa mushtarak. Ada wakaf yang bersifat umum, wakaf yang bersikap khusus, maksudnya peraturan yang bersifat umum, khusus dan kombinasi lah ya antara yang umum dengan khusus ya. Kenapa? Karena memang melihat dari kegunaan-kegunaan syumuli ghardihi ya, keluasan dari kegunaan dan lain sebagainya. Maka di sini wakaf yang bersifat umum kata beliau adalah ya manakala ya mencakup berbagai ya hal yang memang dibolehkan kemanfaatannya ya, yaitu untuk semua manusia ya, atau bisa juga hanya untuk beberapa muslimin saja, atau untuk orang yang tinggal di suatu daerah, untuk orang yang tinggal di area tertentu itu boleh saja ya. Jadi mereka membatasinya pada ya masyarakatnya ya, bisa untuk semua manusia, bisa untuk kalangan tertentu, untuk masyarakat daerah tertentu, wilayah tertentu. Demikian juga ya bisa umum untuk semua kategori fakir, baik muslim maupun non muslim, hebat sekali ya. Atau untuk muslim saja, atau untuk beberapa ya muslim dari kalangan agama yang lain. Sementara kalau al-khas ya yang kita kenal juga dengan ahli adzurri, ini ya di mana kemanfaatannya atau hasilnya itu adalah bersifat individual atau beberapa kalangan tertentu yang ditentukan ya, baik dari keluarga maupun kerabatnya atau dari seluruh anggota keluarganya, keturunannya. Nah, ada wakaf yang bersifat kombinasi ya, apa yang diusulkan oleh wakif ya, bagian dari manfaat dan kebaikannya itu untuk keluarganya, untuk anak keturunannya, dan sebagian yang lain dialokasikan untuk kemaslahatan umum. Ya, inilah yang disebut dengan al-waqful musytarak, wakaf kombinasi ya antara am dengan khas, yang umum dengan yang khas. Dan inilah yang paling banyak ya berkembang karena memang ya sulit untuk kemudian menetapkan hanya wakful am ataupun wakful khas. Tapi jika melakukan kombinasi itu akan lebih banyak lagi kemanfaatan dan kemaslahatannya. Yang penting ya tidak hanya untuk ya anggota keluarga, ahli waris dan lain sebagainya, tapi juga tetap saja ya para fuqara dan masakin juga memiliki ya hak dari harta wakaf, keuntungan harta wakaf. Di sini bahwa wakaf produktif itu pada dasarnya adalah bersifat abadi ya. Tapi ya ketika itu bersifat abadi maka tentu ya kelebihannya atau pahalanya juga ya akan adha'afan mudha'afah dan katsirah. Dan tentu selama harta wakaf itu masih ada, maka tetap ya yajri ajruhu biidznillah. Masih tetap mengalir pahalanya untuk wakif ya selama itu masih ada kemanfaatannya. Inilah yang disebut dengan sedekah jariyah yang berkesinambungan. Dan kelanggengan itu, takbid itu tabi'iyan, sesuatu yang bersifat ya alami dan memang sangat jelas kalau itu wakaf tanah ya, dari bangunan atau kemudian harta-harta yang lain. Demikian juga ya asyanah itu pemeliharaan, maintenance gitu ya. Tarmim gitu ya, perkembangan gitu, infrastruktur yang berkelanjutan gitu ya. Dan lain sebagainya, ini catatannya hampir sama dengan yang tadi ya. Namun ada yang lagi, yang kedua adalah wakfan muakkota, wakaf yang bersifat ya temporari ya, ada jangka waktunya. Tentu ini juga dibolehkan al-wakful muakkot ya. Apakah karena jenis hartanya memang tidak bisa kekal ya, memang seperti ada ya barang yang memang secara ya alami dia akan mengalami kerusakan, maka bisa dibatasi perwakafannya dengan waktu-waktu tersebut. Atau juga karena memang pengelolaan dari wakif itu sendiri, keinginan dari wakif ya, malah bahwa dia ingin mewakafkan ya hartanya atau bendanya untuk ya masa jangka waktu tertentu, sehingga ini juga dibolehkan ya agar kemudian bagaimana
perwakapan itu masih tetap ya berlangsung, karena bisa jadi ya seorang wakif juga masih menginginkan ya harta itu untuk keluarganya, atau dia ingin ya melihat ya perkembangan dari pengelolaan wakaf itu, jika kemudian baik dan memang amanah, jujur, ya dapat dipertanggungjawabkan, maka mereka akan melanjutkan. Jika tidak, maka tentu mereka akan memutuskan kontrak wakaf itu sesuai dengan waktu yang disepakati. Ya, al-waqful mu'aqqad. Tentu kita sudah banyak mendengar sekarang kan, seperti CWS juga ada ya jeda waktunya, ada jenjang waktunya, dan tidak ada masalah karena tadi pertimbangan-pertimbangan bahwa wakif itu juga punya pertimbangan, ya mereka yang mewakafkan juga, yang berkontribusi juga punya pertimbangan, apalagi mungkin ya di era sekarang ya yang memang kebutuhan-kebutuhan itu semakin meningkat. Ya kalau untuk perwakapan yang bersifat abadi, ya itu yang terutama tentunya, yang mu'abbad, yang selama-lamanya. Tapi kan memang ya ada kebenaran untuk mewakafkan berdasarkan waktu-waktu tersebut. Ini contoh yang tadi ya, Bi'ir Rumat dari wakafnya Utsman bin Affan. Ya. Dari inisiasi beliau ini mulailah ya wakaf-wakaf air minum itu sudah mulai berkembang di berbagai kota, di berbagai negara muslim, ya, yang diinisiasi dari ya sumur rumat dari Utsman bin Affan. Bahasa kita itu berarti beliau adalah pencetus awal atau wakif pertama yang mewakafkan ya air. Ya, mungkin sekarang ada wakaf cahaya, ya wakaf listrik, ada wakaf minuman. Itu kalau di kita menunaikan ibadah umroh atau haji kan ada ya miyahun, ya itu wakfun, ya air yang berkontainer-kontainer itu juga dari wakaf produktif yang kemudian mereka siapkan untuk memberikan ya bantuan air bersih, bantuan air minum kepada mereka yang sangat membutuhkan. Ini berkembangnya wakaf-wakaf sumur, wakaf-wakaf sumber mata air itu udah sepanjang jalan haji gitu ya, jalan orang ya. Jadi wakaf-wakaf sumur, wakaf mata air itu ternyata banyak ditemukan di perjalanan-perjalanan haji. Dari orang dari Irak sampai ke Mekah itu beberapa jalan sudah ada ya air, sudah ada sumur yang memang itu wakaf. Jadi dipersilakan siapapun bisa memanfaatkannya. Mereka dari Syam, mereka dari Mesir, dari Yaman. Jadi sepanjang perjalanan itu luar biasa. Bahkan ini beberapa kafilah dari Hindia, dari Afrikia, dari Anadol, ya Turki, itu mereka juga ya memanfaatkan ya sumur-sumur wakaf, sumber mata air wakaf sepanjang perjalanan. Kita tahu tentu alat transportasi waktu itu masih sangat terbatas dan tidak ada rest area seperti sekarang ini, maka sangat luar biasa ya mereka dari Utsman bin Affan itu mereka tergerak untuk menyiapkan wakaf-wakaf. Ya, kalau kita di jalan ini misalnya kan, ya misalnya di rest area ada wakaf air gitu. Subhanallah, mereka kan ini ya memang kesulitan misalnya, ya sulit mencari untuk ini, atau wakaf ya air tapi untuk kebutuhan wudhu, untuk kebutuhan buang air dan lain sebagainya. Ini yang luar biasa kalau kita bahas bagaimana ada awqaf istirahat al-musafir. Ada wakaf bentuknya adalah ya kemah-kemah, bentuknya adalah seperti pemondokan-pemondokan untuk berehat sejenak para musafirin dan orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji dari Samarkand ya India kepada ya beberapa kota-kota ya beberapa negara-negara. Nah di sini luar biasa bagaimana kemudian ya mereka yang menunaikan ibadah haji atau perjalanan panjang itu dapat menemukan ya kalau sekarang kan hotel ya yang harus berbayar gitu ya. Maka mereka jika memang tidak mampu, mereka bisa istirahat sejenak di pemondokan itu. Namun tentunya jika mereka berkemampuan kan mereka juga bisa membantu ya menambah lagi dana wakafnya dan lain sebagainya. Beliau katakan ini mulai ada semacam demikian itu dari ya 100 pertama Hijriah, abad pertama, yang kemudian disemuntakan pada zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi amakin tempat-tempat rohat al-musafirin, ya rest area untuk para musafirin, ya atau juga untuk ya kandang-kandang ibil mereka, kandang-kandang unta, kandang-kandang keledai mereka, kan mereka naik kendaraannya unta dan lain sebagainya
Sehingga itu tempat mereka berteduh gitu ya. Hewan-hewan itu melepas lelah seperti manusianya yang menunggangnya ya. Jadi manusianya ada tempat dari wakaf, hewan-hewannya juga ditambatkan di tempat-tempat wakaf. Luar biasa ya. Ya, kemudian ada juga ya tuqaddim at-ta'am, ya makanan-makanan pun ya itu disiapkan, kemudian air-air juga disiapkan, dan disitulah luar biasa ya ketika saya baca buku ini memang seperti kita itu apa ya sudah terpenuhi kebutuhannya dengan wakaf apapun itu ya, padahal itu di era-era awal gitu ya. Jadi kita membutuhkan apa ada, masyarakat membutuhkan apa saja, bahkan di sini ada jusur gitu, ada jembatan-jembatan itu dari wakaf gitu ya. Bisa kita bayangkan ini di era-era awal bagaimana ya mereka sudah mulai ya berpikir panjang, dan itu sudah menjadi wakaf ya, menjadi tidak hanya wakaf bendanya tapi wakaf pemikirannya ya, wakaf ijtihadnya kalau bahasa kita ya. Bisa dibayangkan kan dulu memang sulit gitu ya ketika orang melakukan perjalanan panjang, dia membutuhkan tempat untuk berehat, ya membutuhkan berbagai tambahan perbekalan, maka disitulah mereka bisa menyiapkan dan mereka bisa memanfaatkan, dan itu menjadi catatan-catatan dari kegemilangan wakaf di masa-masa awal ya. Kemudian nanti ada anhar, ini madaris wal jamiat seperti biasa ya, hampir sama saja apa yang disampaikan oleh beliau ya, jenis-jenis yang terus ya ada perkembangan dari waktu ke waktu ya. Ini ada ya ya sama saja fuqara talabil ilm ya, orang-orang pelajar-pelajar yang memang tidak berkemampuan. Kemudian ada fuqaraul agrab ya, orang asing yang fakir gitu ya. Tentu era dahulu kan siapapun boleh berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, atau kibar al-ajizin ya, orang-orang senior citizen itu disiapkan juga ya. Kemudian ahlul kholaya, mereka yang tidak punya tempat tinggal ya, mereka yang memang kehidupannya sangat berat gitu. Bahkan di sini ada al fuqara mutafarrigin lil ibadah, orang fakir yang memang hanya beribadah saja ya. Ya di situ jadi ada orang-orang yang ahli ibadah lah, yang memang kesehariannya hanya ibadah. Mereka disiapkan tempatnya, disiapkan makanannya, disiapkan semua prasarana-prasarana sehingga mereka bisa berzikir sepanjang masa gitu ya. Jadi tempat zikir, tempat ibadah, tempat rehat, wah luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu, ini catatan di masa lalu ya. Bagaimana kalau itu kita bawa ke masa sekarang ini ya. Tentu ada minah di Rosia, adalah untuk beasiswa, ada malah wakaf dalam bentuk kertas gitu, alat-alat sekolah ya, buku-buku pengajaran, buku kurikulum dan lain sebagainya. Kemudian juga wakaf ala ulama il hadis, ada wakaf yang diperuntukkan untuk ya ulama-ulama hadis. Ada wakaf yang diperuntukkan untuk para tenaga medis ya, karena mereka kan membutuhkan dana untuk pengembangan ya pengembangan obat-obat, pengembangan sarana prasarana luar biasa. Bahkan ada wakaf yang disusunkan untuk para pengajar anak-anak kecil ya. Bil idhofa ila awqaf mukhassasil umul fiqh, ada wakaf untuk, jadi wakaf itu berdasarkan disiplin ilmunya. Jadi wakaf untuk ilmu pengembangan ilmu fikih, wakaf pengembangan ilmu Al-Qur'an, wakaf pengembangan ilmu hadis. Tidak bisa dibayangkan itu ya. Jadi setiap bidang ilmu itu ada disiapkan dana wakafnya. Wah, tinggal belajar aja, tinggal meningkatkan ya. Itu kalau ya terjadi, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sekarang ya udah orang bisa fokus gitu mempelajari sebuah bidang ilmu karena dananya betul-betul disiapkan dari dana wakaf. Ya, ada wakaf untuk it'amut tuyur, makanan burung ya. Masya Allah. Untuk makanan kucing, awqaf lil kitot ya. Hayawanat ya, itu hewan-hewan. Masya Allah, ini kita kalau membaca seperti ya apa menghayal masa yang akan datang, tapi itulah yang sudah terjadi ya. Kemudian ini tentu sekarang yang berkembang awqaf li riayatil hujjat ya, sarana-sarana untuk memberikan ya fasilitas kepada para haji, jemaah haji, para umroh ya yang melakukan itu, sehingga khidmatul haji itu dari air gitu ya, kemudian asrama ya. Bahkan dulu kan orang-orang Arab dahulu itu berebut
aja'atum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Mereka berebut untuk menjadi orang-orang yang menyiapkan minuman untuk orang yang haji dan umroh. Itu mereka berbondong-bondong gitu ya. Dan ada yang ya untuk memakmurkan masjid, itu mereka menyiapkan ya, mereka ingin berkontribusi. Ada akhiran wala budda an nadhkur akhiran al-awqaf 'ala difa', wakaf untuk pertahanan. Ya, wakaf untuk pertahanan. Di situ contohnya adalah kebun buah muhairik itu ya, itu disiapkan untuk ya menyiapkan sarana-sarana persenjataan. Ya, jadi demikian juga ada sugur ya, ada husun, benteng-benteng ya. Kemudian ya persiapan kuda-kuda perang, senjata-senjata peperangan, luar biasa ya. Bagaimana mereka betul-betul seluruh kebutuhan itu sampai bidang pertahanan itu disiapkan dari dana wakaf. Wallahu alam Bapak Ibu, sampai di sini dulu apa yang kita bahas karena masih banyak lagi ya kreasi-kreasi istihadat-istihadat yang disampaikan dan itu menguatkan ya keyakinan kita, semangat kita untuk terus berjuang di perwakafan ini dan tentu yang membutuhkan berbagai ya SDM ya, namun jika ini bisa sudah difahami oleh tadi berbagai kalangan, para agniya memahami, para umaro, para hukam, para tokoh agama, para ilmuwan, para akademisi, jika memahami seluruhnya, ya mungkin seperti yang tadi disampaikan, beberapa kebutuhan-kebutuhan apapun itu bisa dipenuhi dari dana wakaf. Barulah nanti ada auqaf an-nuqud, yaitu wakaf uang, dirham, dananir, ya, kemudian juga apakah untuk langsung yang membutuhkan atau untuk istismar, untuk produktif. Jadi di situ ya beliau menyebutkan ada asar ya, Imam Bukhari meriwayatkan dari Zuhri ya, beliau menyiapkan 1000 dinar di jalan Allah dan kemudian diserahkan kepada seseorang ya yang kemudian dia berdagang dengan dana wakaf itu dan kemudian ribhahu, keuntungannya sodakoh untuk para miskin dan para kerabat. Demikian kemudian berkembang lagi auqafun nuqud, wakaf uang ya untuk kebutuhan produktif, investasi ya, yang kemudian terus berkembang di beberapa negara-negara muslim ya. Dan itu berlangsung sampai masa akhir ya pemerintahan Utsmaniyah. Ini saja Bapak Ibu yang Allah muliakan. Baik Pak Lutfi, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luas sekali. Jadi alhamdulillah dengan kita pelajari hari ini, ternyata kalau sekarang kita masih punya pikiran bahwa wakaf itu cuma tanah, wakaf itu hanya untuk masjid, berarti kita sangat ketinggalan sekali. Karena dari apa yang disampaikan oleh Mudirkaf di sini, bagaimana praktek wakaf dari zaman Nabi sampai masa-masa Utsmani itu sangat beragam sekali Pak ya. Betul. Saya catat misalkan dari sisi harta wakafnya ada tanah, ada uang, dan macam-macam. Dari situ dan wakafnya ada untuk pertahanan, untuk ilmiah, untuk sumur, untuk untuk calon jamaah, gitu. Bagaimana banyak sekali. Dari sisi sudut pandang ekonominya ada yang wakaf yang langsung diambil manfaatnya, ada yang wakaf yang investasi atau produktif yang keuntungannya yang disalurkan. Dari sisi penerima manfaatnya ada yang khusus, umum, ada yang campuran, dan banyak sekali. Jadi memang pelajaran hari ini kita bisa melihat bahwa sebetulnya wakaf itu yang sekarang kita sosialisasikan itu sebetulnya bukan barang yang baru Pak ya. Tapi sudah ada dari zaman dulu sebetulnya. Jadi baik, ada jeda, memang ada jeda masa yang dulu dibahas pada pertemuan pertama, ada masa kevakuman. Nah mungkin masa kevakuman itu ya beberapa masa sehingga perlu ya dikembalikan gitu ya, diinikan kembali, di spirit kembali, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada 2 yang bertanya dari Pak Ibu Ani Yumarni dan Ibu Sulis. Silakan Ibu Ani menyampaikan langsung saja karena nggak banyak orangnya. Oke, baik terima kasih Pak Said. Kedengaran nggak suaranya? Bagus. Iya, oke. Assalamualaikum Pak Atabik Lutfi. Salam, silakan. Ya, saya mau bertanya Pak. Tadi sekilas saya ada yang terlewat, kurang jelas memahaminya. Jadi menyebut tentang ada nazir
nazir individu dan juga ada nazir yang sudah dikelola oleh yayasan. Nah, saya mau tanya, jadi kalau dicatat dalam sejarah wakaf Islam itu, kapan sebenarnya awal mula tabi'in atau ulama mulai menunjuk nazir, bahwa diperlukannya nazir dalam setiap pengelolaan aset wakaf gitu, dan akhirnya diikutilah oleh beberapa negara seperti di negara kita saat ini. Itu saja Pak pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, tadi sudah kita bahas memang bahwa dari mulai era ya Abbasiyah itu sudah mulai ya dibentuk lembaga-lembaga lah, yayasan-yayasan yang agar kemudian pengelolaan wakaf itu lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab lagi. Tapi era-era awal, sahabat hingga tabi'in, memang masih ya perwakafan itu atau nazirnya bersifat individu. Bahkan ya keluarganya sendiri menjadi wakifnya, karena memang saat itu masih awal-awal perkembangan. Tapi ketika di era ya Abbasiyah, kemudian sampai puncaknya di masa-masa Utsmaniyah, itu sudah mulai diinisiasi insya al-idarah al-waqiyah, jadi pengelolaan wakaf yang bersifat kelembagaan, yang bersifat kolektif, meskipun pada awalnya ya dibentuk beberapa orang saja gitu ya, lembaganya tidak ada, tapi tidak lagi individual, tapi sudah meminta beberapa orang dengan berbagai kepakaran, misalnya fulan, kemudian itulah yang dijadikan sebagai nazir untuk mengelola dana wakaf itu. Jadi mulai dari zaman Abbasiyah sudah ada kelembagaan wakaf. Wallahu a'lam. Itu Mbak Anis, makasih. Ya, terima kasih Pak. Sudah. Ya, sama-sama. Silakan Bu Sulis. Halo, Ibu Sulistiawati. Nah, sepertinya nggak nyambung nih, Bu Sulis. Sudah nyiapin buka puasa jangan-jangan. Saya bacakan aja Pak ya. Oh iya, baik. Apakah pada masa sahabat sebelum masa Abbasiyah itu wakaf kesehatan sudah dalam bentuk permanen seperti klinik dan rumah sakit? Ya, tadi ada istilah al-mustashfa. Ya, tentu bahasa kita bentuknya yang berbeda, tapi al-mustashfa itu artinya adalah tempat perobatan gitu. Apakah dulu ya bentuknya kayak klinik gitu ya, atau hanya bentuknya sangat sederhana, ini yang memang masih perhatian para ulama. Tapi kita katakan bahwa wakaf kesehatan itu sudah mulai diinisiasi, itu yang pentingnya. Tentu sarana prasarana tentu berbeda, kayak tadi juga asrama mahasiswa kan tidak seperti sekarang gitu ya. Kemudian juga rest area, kita bayangkannya tadi ada SPBU, ada nggak begitu ya. Tapi bahwa mereka itu sudah mulai ya berijtihad ya, meningkatkan lagi pemberdayaan wakafnya gitu, mengembangkan lagi ya perwakafan itu, sehingga bentuknya al-mustashfa itu kan bahasa Arabnya adalah tempat seseorang melakukan pengobatan ya. Tapi bisa jadi tentu amat sangat sederhana ya. Mungkin ruang ininya ICU belum ada, mungkin ruang IGD ya, seperti juga dahulu dalam sejarah tip gitu, sejarah perobatan kan memang begitu ya. Ya, tetap ya secara teknis sama, mungkin sarana prasarana bentuk-bentuknya tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi kata kuncinya bahwa untuk ya sarana-sarana kesehatan, sarana pengobatan, perobatan itu sudah mulai ada. Ini yang menjadi catatan besar kita, sehingga kalau sekarang ada wakaf untuk rumah sakit, ya wakaf untuk kebutuhan kesehatan, seperti yang pekan lalu dari Salman ITB itu menyiapkan untuk ya APD gitu ya, terkait dengan COVID-19 ini, untuk juga ventilator, itu kan untuk kebutuhan-kebutuhan kesehatan gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang berada di dunia medis ya. Itu berarti sekarang yang diinisiasi itu sebetulnya sudah ada, cuman tadi jeda masa, nanti kita bahas ada jeda masa yang itu ya lost gitu, betul-betul ya bahasa kitanya lost generation gitu ya, atau lost wakaf. Nanti saya tidak tahu istilahnya. Ya sama juga dengan kita. Ya dulu kan kekayaan keilmuan gitu ya. Beberapa ilmuwan-ilmuwan muslim di berbagai bidang, tidak hanya bidang keagamaan tapi bidang-bidang yang sifatnya sains teknologi, itu kan kemudian terjadi masa kevakuman. Dan memang itu sunnatullah ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Memang ada masa-masa yang kemudian satu aspek, satu bidang itu amat sangat pesat, tapi masa berikutnya kemudian kembali menurun.
kemudian ada masa bidang yang lain berkembang. Memang sepertinya ya kita katakan memang sunatullah, tapi hal yang kita garis bawahi dari pemikiran Dr. Munzir Kohab ini bahwa wakaf kesehatan, wakaf sarana kesehatan, wakaf untuk ruang-ruang pengobatan dan lain sebagainya itu sudah ada sejak awal. Wallahu alam. Itu Pak Kaib, makasih. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi nggak? Kita masih jam 5.06. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, jadi pembahasan kita hari ini kita bisa mendapatkan bahwa pada masa yang lalu itu sebetulnya keragaman wakaf Islam sudah sangat beragam ya. Dari sisi pengelolanya, ada aktifnya, ada keluarga, ada pengawas, ada lembaga negara. Dari sisi penerima manfaatnya juga bermacam-macam, tujuan juga bermacam-macam. Jadi kalau sekarang kita menggaungkan kembali wakaf yang seperti yang sekarang kita lakukan, itu ya seperti kita hanya meneruskan dari yang sudah-sudah sebetulnya. Baik Bapak Ibu sekalian, tak terasa waktu sudah jam 5.07. Kita sudah sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan ini. Sampai berjumpa kembali pada minggu depan. Tapi jangan lupa pada hari Rabu kita juga ada pengajian mengenai fikih wakaf dari Syekh Abu Zahroh dengan Ibu Dr. Yuli Yasin. Dan sebelum kita akhiri, mari kita tutup pengajian ini dengan bacaan